kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Febri. Bagaimana kabarnya hari ini nih, Bu Dewi? Alhamdulillah sehat, Ibu. Ibu bagaimana, Ibu? Alhamdulillah, saya juga baik, Ibu. Bu Dewi, nanti akan melakukan proses coaching hari ini ya? Iya, Ibu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu sama Bu Dewi. Boleh, Ibu? Boleh, Ibu. Nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti saya akan juga mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu Dewi sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit nih yang akan saya tanyakan. Boleh Ibu? Boleh, Ibu. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Saya akan mengembangkan kompetensi princess, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian setelah itu kompetensi mana nih yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin saya observasi Bu Dewi? Kompetensi yang spesifik, Bu Febri, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu rencananya sih, Bu Febri. Oh, berarti kompetensinya dua ya Bu ya, mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan selanjutnya, indikator apa nih atau yang bagaimana yang Ibu inginkan pada proses coaching kali ini Bu Dewi? Iya, Ibu Febri, di mana coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, berarti indikatornya Ibu ingin agar coach itu menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Begitu ya Bu Dewi ya? Iya, Ibu. Oke, baiklah Bu Dewi, demikian dulu pertanyaan dari saya karena ini merupakan pertanyaan pra-observasi dan nanti akan ada pertanyaan selanjutnya setelah proses coaching Bu berlangsung. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coach Ibu, yaitu Ibu Dian. Iya, terima kasih. Assalamualaikum, Bu Dian. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Baik juga, Ibu. Apakah ada nih yang ingin Ibu bicarakan terhadap saya? Iya nih Bu Dewi, ada sedikit yang ingin saya bicarakan dengan Bu Dewi. Ngomong-ngomong, apa nih yang ingin Ibu bicarakan pada saya? Kelihatannya saya lihat nih Ibu serius sekali. Iya nih Bu, akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan Bu, dan saya ingin mendapatkan solusi dari keresahan yang saya alami saat ini Bu. Jadi apa yang bisa saya bantu, Bu Dian, untuk mengatasi keresahan Ibu? Dan apa nih yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita nih pada hari ini? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini dan mampu menerapkannya. Iya, semoga ya Ibu kita dapat memecahkan permasalahan tersebut. Coba nih Ibu Dian ceritakan kepada saya apa yang sedang Ibu resahkan sekarang.
Begini Bu Dewi, di sekolah saya kan ada satu murid nih. Akhir-akhir ini dia sering sekali tidak masuk sekolah Bu. Padahal anaknya pintar loh Bu. Dan sekali datang ke sekolah, anak tersebut usil Bu, suka mengganggu temannya gitu Bu. Jadi dia anak yang pintar nih Bu, awalnya kan tapi malah sekolah gitu ya Ibu. Sekali datang malah mengganggu teman-temannya nih. Menurut Ibu kenapa nih dia seperti itu? Itulah Bu permasalahannya. Sebab seminggu yang lalu saya sudah memanggil dia Bu, anak tersebut kan. Saya berbicara dengannya kan Bu. Tapi saya lihat dia belum melaksanakan tanggung jawabnya gitu Bu. Bahkan dia semakin menjadi-jadi. Jadi tadi di kelas dia ini kan Bu datang ke sekolah udah gitu pada saat pembelajaran anak tersebut merampas pulpen temannya Bu. Jadi tindakan Ibu bagaimana nih? Apakah Ibu diam saja melihat siswa Ibu seperti itu? Tidak Bu, inilah yang lagi saya pikirkan Bu. Berarti siswa tersebut punya satu masalah nih yang belum diketahui penyebabnya ya Ibu. Jadi yang Ibu inginkan dari siswa ini, apa yang Ibu harapkan nih dari siswa tersebut? Dari siswa ini kan Bu, saya ingin dia menjadi anak yang kembali seperti dulu lagi Bu, rajin datang sekolah. Sebenarnya dia anak yang ceria Bu dan pintar ya kan. Jadi saya ingin anak tersebut tuh lebih menggali potensi yang ada pada dirinya gitu Bu. Itulah Bu, karena akhir-akhir ini perubahannya begitu besar Bu. Jadi anak tersebut gitu Bu. Jadi dia sebelumnya nih Bu, di kelas sebelumnya nih anaknya yang unggul begitu ya Ibu. Tapi ada perubahan nih di kelas sekarang ya Ibu. Iya Bu, kira-kira 2 bulan terakhir ini Bu saya perhatikan. Itulah sebelumnya juga sudah pernah saya panggil anak tersebut Bu. Dan saya melakukan segitiga restitusi dengan anak tersebut Bu. Dan sepertinya anak itu belum ada tanggung jawab Bu. Dan kesadaran dirinya itu belum ada gitu Bu. Jadi kalau begitu nih tindakan apa nih yang akan Ibu Dian lakukan untuk memperbaiki situasi tersebut? Saya akan berbicara kepadanya dari hati ke hati ya kan Bu, sesuai pelajaran setelah selesai pelajaran sekolah ataupun jika memungkinkan nih kan Bu, saya bisa ajak dia main-main ke rumah saya gitu Bu, karena kan kemarin dia tidak terbuka berbicara dengan saya, mungkin masih ada guru di kantor pada saat jam istirahat. Kalau boleh tahu Bu, sekarang siswa tersebut kelas berapa ya Ibu? Sekarang anak Ibu tersebut kelas berapa ya Ibu? Di kelas 9 Bu. Kebetulan saya wali kelasnya gitu Bu. Oh, di kelas 9. Berarti ini sangat mendesak ya Ibu. Jika solusi yang Ibu lakukan nanti tidak dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut, apakah ada alternatif yang lain Bu yang rencana Ibu lakukan gitu? Iya Bu, ada nih alternatif lain yang baru saya terpikirkan oleh saya nih Bu. Mungkin saya akan datang ke rumahnya mungkin ya Bu, kali ya Bu. Jika perlu saya akan bicara dengan orang tuanya. Karena kan orang tuanya pasti lebih memahami kan kenapa anaknya sekarang jarang sekolah gitu. Dan saya juga akan menceritakan bahwa anak tersebut sekarang suka mengganggu temannya atau usil gitu Bu. Ide yang sangat bagus Bu. Solusi yang akan Ibu lakukan sudah sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang Ibu sedang hadapi sekarang. Alhamdulillah ya Bu, sekarang saya sudah merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah saya ini Bu. Syukurlah Ibu,
Jika sudah merasa lega, lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, kapan nih Ibu akan lakukan rencana tersebut? Saya akan melaksanakannya besok ya Bu. Karena kan semakin cepat itu lebih bagus kan gitu ya kan Bu. Jadi saya dapat menemukan permasalahan yang dialami siswa tersebut dan anak tersebut akan kembali seperti dulu lagi gitu kan Bu, rajin datang ke sekolah dan tidak usil lagi terhadap temannya gitu Bu. Itu ide yang sangat bagus Ibu Dian. Semoga dapat menyelesaikan dan anak tersebut kembali seperti dulu lagi ya Ibu. Iya Bu, terima kasih Bu Dewi untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Iya Ibu, sama-sama. Saya tunggu nih laporan keberhasilan Ibu nanti ya. Baik Bu, nanti saya akan menghubungi Ibu lagi untuk memberikan laporan keberhasilan dari rencana saya ini ya Bu. Terima kasih Bu Dewi. Sama-sama Bu Dian. Baiklah Bu, saya tutup ya pembicaraan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Febri. Alhamdulillah ya Ibu ya, tadi Ibu sudah melakukan proses coaching dengan Ibu Dian. Nah, sekarang saya akan menanyakan beberapa hal nih setelah melakukan coaching atau pasca observasi ya Bu. Pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu Dewi inginkan Bu? Di coaching saya tadi, Bu, saya sudah melakukan pertanyaan nih sesuai dengan alur Tirta, di mana menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, sampai dengan tanggung jawab. Sehingga coaching saya dapat menemukan nih solusi untuk masalah yang sedang dihadapi beliau gitu. Jadi Ibu sudah melakukan pertanyaan ya Bu sesuai dengan alur Tirta. Baik Ibu, menurut saya ya tadi sebagai observer dari hasil catatan saya nih, dan saya sudah melihat bahwa proses coaching yang Ibu lakukan tadi sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana Ibu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga coaching Ibu dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian Bu, pertanyaan selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang barusan Ibu lakukan? Ya Ibu, dengan cara lebih memahami lagi Bu proses coaching, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi di kemudian hari. Oke, baik ya Bu Dewi ya. Terima kasih Bu. Semoga setelah proses coaching kali ini, di proses coaching selanjutnya Ibu lebih memahami alur cerita tadi, dan proses coaching Bu Dewi akan lebih sempurna lagi ke depannya. Terima kasih banyak ya Bu Dewi atas waktunya kali ini. Sama-sama Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.